Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ismi Wafda Agung Muginegara. Ana wulitu fi Bandung fi yaumis sabt fi yaumut thamin min syahrul Juliyu sanata alfaini wasadis. Ana ata'alamu fil madrasah aliyah Al-Azhar Yogyakarta. Ana fil faslis hadiyata asyar. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang HAM dan saya juga akan memberikan satu contoh mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, jadi yang pertama, HAM itu apa sih? Nah, HAM itu adalah hak asasi manusia. Nah, sesuai dengan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yakni HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi sekarang saya akan mengangkat satu kasus mengenai pembunuhan misterius atau Petrus pada tahun 1983 sampai 1985. Pada awal 1980-an, ditemukan banyak warga Indonesia yang tewas. Bahkan kian tahun terus meningkat. Namun setelah berita ini tersebar, beberapa penjahat ada yang menyerahkan diri, beberapa ditembak, ada yang berhenti melakukan kejahatan. Nah, ternyata peristiwa Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan. Nah, khususnya pada tahun 1983, kejahatan kekerasan contohnya di Yogyakarta menurun dari 57 menjadi 20. Nah, berkat keberhasilan ini pemerintah malah terus melanjutkan Petrus. Nah, selanjutnya masalah Petrus pada saat itu memang menjadi berita yang panas. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Aksi Petrus dianggap telah melanggar hak asasi manusia karena telah membunuh seseorang tanpa diadili melalui jalur hukum. Dan mereka sebagai manusia harus dilindungi oleh negara sesuai pada UU Nomor 39 Tahun 1999. Dan seseorang tidak bisa semena-mena terhadap manusia. Amnesty Internasional juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia. Tapi pada akhirnya kasus Petrus diakhiri pada 1985 karena banyak perdebatan pendapat dan tekanan dari internasional. Pendapat saya mengenai kasus tersebut yakni bahwa kasus kasus pembunuhan misterius ini jelas melanggar HAM. Karena si pelaku membunuh alias menghakimi tanpa jalur hukum, yang mana dia telah semena-mena kepada manusia, walaupun juga memang ada yang pro dengannya gitu. Bahkan dalam Al-Quran mengisyaratkan mengenai hak asasi manusia. Salah satunya dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu atau berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, sebagai penutupan, saya ada kata-kata mutiara mengenai pendidikan. Atau ada kata-kata yang bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa pengetahuan adalah kesia-siaan. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.